Sebelum kita akan kembali menyapa rekan kami Shena Damayana, kita terlebih dahulu mengajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama dengan AKP Nurma Dewi selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Selamat pagi Bu Nurma, diganggu dulu aktivitas di pagi hari ini. Bu Nurma. Bu Nurma, suaranya belum terdengar, boleh di-unmute Bu Nurma. Baik. Oh iya, siap. Bu Nurma, ini berdasarkan pagi, dari Pak. apa yang sudah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, apakah memang sudah bisa siap. dipastikan bahwa anak berusia 14 tahun ini merupakan pelakunya? Karena beredar juga rekaman dari Pak RT yang mengatakan bahwa informasinya pelaku ini menggunakan masker. Ya, jadi kita dari kepolisian ini memang mendalami Mbak semua. Jadi dari barang bukti, petunjuk-petunjuk apa saja yang kita bisa ambil, itu yang kita kumpulkan. Ya, dari saksi-saksi, kemudian yang jelas kemarin di TKP kita mendapatkan berupa barang bukti darah, baju, dan lain-lain. Nah, itu yang kita kumpulkan. Karena memang memperjelas kasus yang sekarang ada, Mbak, ya, yang terjadi. Itu yang sekarang dikumpulkan. Saksi-saksi kemarin sudah dimintain, kemudian yang katanya Mbak juga itu ada ada video, dan itu kita kumpulkan. Itu nanti memperjelas kasus yang fakta yang berbicara nanti, Pak. Gitu, Mbak. Ya, Bu Nurma, apa yang didapati dari video-video mungkin CCTV yang ada di sana? Benarkah di TKP selain keluarga itu ada orang lain atau memang terindikasi mungkin dugaan besarnya kepada sang anak yang baru berusia 14 tahun tersebut, Bu? Ya, sejauh ini masih kita dalami karena memang didalami dengan barang bukti, Mbak. Kemudian dari saksi-saksi yang melihat, mendengar. Nah, itu yang harus kita dalami dulu, ya, ditindaklanjuti. Kemudian itu dikumpulkan, lanjut dari anaknya juga kita berusaha untuk menanyakan dan memperjelas dia ngaku tidak ngaku atau dia juga bilang atau tidak bilang. Kita dalam pemeriksaan kita harus mencari bukti lain itu, Mbak. Jadi CCTV, kemudian juga dari kemarin juga kita menanyakan ke tantenya, ke neneknya. Nah, itu juga memperjelas kasus yang sekarang terjadi, Mbak. Kenapa bisa terjadi, mengapa, dan siapa. Nah, itu yang selalu kita cari. Gitu, Mbak. Iya. Bu Nurma, dari kesaksian Sapam yang saat itu menangkap dari anak berusia 14 tahun ini mengatakan bahwa sang anak itu tidak membawa senjata tajam, pisau dapurnya. Tapi paling tidak sudah ditemukan pisau dapurnya dan sidik jarinya sudah diketahui, Bu Nurma? Ya, betul. Jadi kemarin juga kita sudah olah TKP, untuk sidik jari juga kita sudah dapat di IDEN udah mengambil, ya. Kemudian kemarin juga dari saksi pertama kita sudah memeriksa bahwa betul dia melihat itu anak berlari, kemudian dipanggil, langsung dia bukan berhenti tapi lari, ya. Kemudian dia lompat pagar karena memang pagar di komplek tersebut memang lebih rendah, jadi dia lompat, kemudian dia berlari kencang. Nah, dari kesaksian security kita bisa mengambil keterangan-keterangan itu dan nanti kita kumpulkan, Mbak. Jadi untuk terang benderangnya kasus yang terjadi sekarang itu. Baik, Bu Nurma, apa yang berhasil didalami oleh pihak kepolisian, keterangan dari terduga pelaku ini, apakah memang benar sebelum melakukan aksinya begitu, pelaku sempat mendengarkan bisikan-bisikan gaib? Iya, kalau itu kita masih didalami, Mbak. Jadi kalau itu kan simpang siur apa beritanya atau memang motifnya itu belum ada, mohon izin. Nanti jika memang update motifnya jelas nanti kita update kembali, Pak. Karena
memang ini harus jelas kasusnya karena memang tragis. Ya, satu, kemudian ibu dari anak yang sekarang ini ada di rumah sakit. Nah, ini masih ditangani oleh Rumah Sakit Fatmawati. Oleh karena itu kita berdoa mudah-mudahan dari ibu anak tersebut bisa sembuh, kemudian bisa memberikan keterangan. Karena memang satu-satunya orang yang bisa memberi keterangan adalah ibu. Ya, kemudian kemarin juga dicek, ibunya masih bisa ditangani, kemudian masih dilakukan tindakan. Itu Mbak. Iya, sejauh ini Bu Nurma apa yang sempat disampaikan oleh sang anak yang berusia 14 tahun ini ketika diminta keterangannya, kesaksiannya, ataupun hal-hal yang dianggap penting oleh pihak kepolisian? Apa yang dikatakan, Bu? Ya, kalau dia kemarin, kebetulan kemarin kita pertama kali dia datang diamankan ke Polres, kemudian kita ketemu, ya saya juga ketemu Pak, ya jadi saya tanya, dia hanya diam, kemudian hanya bengong, ditanya juga tidak menjawab, kemudian terakhir dia nangis. Nah itu dia nangis, seakan selayaknya anak kecil Pak. Jadi kita menanyakan memang harus benar-benar hati-hati, karena memang walaupun diduga ya dia melakukan, ini kan baru praduga ya, jadi kita harus menanyakan apakah betul ataukah apa saja yang harus kita tanya dengan pelan-pelan, karena memang dia di bawah umur. 2010 dia lahir Pak, jadi sekarang baru 14 tahun ya. Jadi kemudian kemarin saya hanya menanyakan, kamu kenapa Dek? Nah dia langsung mungkin terenyuh, dia langsung nangis. Nah dari situ kita nanya, ya tidak bisa mengambil keterangan yang jelas dari situ Mbak. Jadi pelan-pelan kita tanya, kemudian dia hanya nanya, saya bilang cuman ya udah nanti kita santai dulu ya Dek. Nah dari penyidik pun demikian, Dek nanti santai, kemudian nanti kita bisa minta keterangan ya Dek, apa yang dilihat, didengar ataupun yang dilakukan. Itu yang kita berikan Mbak. Untuk saat ini kita menggali Mbak. Ya, siap. Ya. Bu Nurma, tapi tadi kita juga sempat berbincang begitu dari sisi psikologinya. Apakah dari pihak kepolisian juga nantinya akan ada pemeriksaan kejiwaan terduga pelaku ini, Bu? Iya pasti Mbak. Dari Keramat Jati juga kita sudah berkomunikasi. Kemudian kemarin juga dari Asosiasi Psikologi Forensik sudah datang untuk menanyakan juga, ya. Kemudian sudah interaksi dengan anak yang berkonflik dengan hukum tentunya. Itu Mbak. Jadi psikologi itu wajib karena memang yang dilakukan di luar nalar, ya. Ya, gitu Mbak. Baik, terima kasih Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi sudah bergabung bersama kami, memberikan informasi secara lengkap. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas kembali Bu Nurma, terima kasih. Kita lanjutkan dialog bersama dengan Shena Damayana. Silakan Shena, kami kembalikan ke Anda. Pemirsa, kita akan kembali memperdalam bersama dengan kriminolog yaitu Mbak Hanifah Hasna. Mbak, tadi sedikit menarik ya, di mana bisikan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, tetapi merupakan hal yang sangat penting karena terjadi di penyakit-penyakit tertentu ya Mbak? Ya, jadi skizofren itu ada bisikan, ada penampakan, ada melihat sesuatu gitu, ada keyakinan-keyakinan yang orang lain yang normal itu tidak meyakini itu, tapi dia menghayati sebagai pemahaman baru dan diyakinin kebenarannya. Jadi ini memang tidak bisa dibuktikan secara nyata ya kalau bisikan dan penglihatan. Tapi secara gangguan itu bisa dibuktikan oleh psikiater gitu. Jadi perlu melibatkan tim medis untuk memeriksa pelaku ini gitu. Apakah benar ini memang dia ada gangguan atau ini hanya alibi untuk membebaskan diri dari hukuman. Oke, Mbak, ini yang memantik ini apa ya Mbak? Sebagai trigger dari bisikan ini, apakah terlalu banyak nonton film horor misalkan, atau terlalu banyak dengar lagu dengan lirik yang sensitif, atau bahkan trauma masa lalu? Ini
apa ada triggernya dari probabilitas itu? Kalau skizofren biasanya karena dia memang ada gangguan dari awal gitu ya. Dia memang punya gangguan dari keluarganya gitu ya. Mungkin ada keturunan atau hal yang lain. Tetapi media itu juga sangat-sangat berpengaruh, baik terhadap pemahaman atau penghayatan terhadap sesuatu nilai, atau kita nggak tahu ya dia ini mengkonsumsi atau melihat media itu seperti apa. Apakah dia menggunakan games yang mengandung kekerasan atau konten-konten kekerasan, atau hal-hal lain yang membuat dia menjadi lebih agresif. Nah, ini harus dilihat juga, karena ini juga yang bisa membuat seseorang punya kepribadian baru atau karakter baru sesuai dengan apa yang dihayati setiap hari. Oke, Mbak, ini mungkin yang terakhir ya, ini yang juga tidak kalah penting adalah langkah antisipasi. Kita tahu keluarga ini adalah ring satu ya, Mbak. Iya, betul. Kita tahu keluarga ini adalah lingkaran terdalam dan juga terdekat dengan kita. Tapi dalam kasus ini keluarga malah menjadi salah satu ancaman utama. Ini gimana sih langkah preventifnya, Mbak, dalam hal ini dari sisi kriminologi? Baik, jadi seorang anak itu memang terbentuknya karena 4 hal. Yang pertama karena keluarga, yang kedua karena sekolah, jadi pembentukan karakter dari sekolah. Yang ketiga baru peer group, ada tekanan sosial, ada peer pressure atau konformitas teman sebaya. Kita juga nggak tahu kan ya, apakah ini karena temennya itu orang-orang yang abusive gitu sehingga dia melakukan hal yang sama. Dan terakhir itu media. Tapi benar seperti yang Mas Yana sampaikan bahwa keluarga itu adalah ring yang pertama. Nah, kita perlu melihat bagaimana pengasuhan di keluarga itu gitu ya. Apakah otoriter itu kan membuat anak tidak punya kesempatan untuk memberikan suaranya gitu ya, sehingga anak merasa bahwa dia terkungkung dan dia tidak punya hak untuk menjadi diri sendiri. Tapi ada kondisi pengasuhan yang permisif, yang segala sesuatu boleh sehingga membuat anak jadi tidak tahu. Dari sisi empatinya kurang, dari moralnya kurang, karena segala diizinkan gitu ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Atau ada biasanya kalau anak tunggal itu ada tekanan-tekanan khusus dari orang tua, bahwa dia adalah penerus keluarga, dia satu-satunya yang menikmati atau menerima manfaat dari keluarga, dan dia harus menjadi seseorang yang bisa dibanggakan. Nah, tekanan-tekanan ini pula yang biasanya membuat anak menjadi trauma dan membuat anak menjadi punya gangguan-gangguan tertentu atau dendam-dendam tertentu terhadap orang tua. Oke, ini tentunya menjadi perhatian bagi orang tua ya, dikarenakan memang tekanan-tekanan tersebut bisa menjadi output yang negatif ataupun positif ya, tergantung dari anak itu sendiri. Iya, betul. Jadi begini, bagaimana biar anak kita tidak menjadi seperti itu, tidak punya aktivitas yang agresif gitu ya, terutama terhadap orang tua. Yang pertama kan melakukan pendekatan dengan komunikasi yang baik, benar, dan menyenangkan. Susah loh ya. Baik dan benar aja bisa, tapi kan menyenangkan belum tentu ya, ditambah lagi dengan hangat. Kehangatan keluarga itu kan harus dibangun gitu ya. Lalu mengajarkan anak untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Karena anak-anak zaman sekarang tuh lazy mind. Kenapa lazy mind? Karena semua orang tua berusaha menyelesaikan masalah anak, sehingga dia tidak terampil menyelesaikan masalah. Diajarkan bagaimana cara melihat konsekuensi. Karena setiap peristiwa itu berpikir, memilih, memutuskan, ambil konsekuensi. Konsekuensi ini yang tidak sampai di kepala anak-anak. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu, itu hitungannya jangka pendek. Yang penting aku puas, yang penting aku selesai urusanku. Tapi konsekuensi di belakang tidak mereka pahami. Menyelesaikan permasalahan harus jujur, baik, bertanggung jawab, dan tidak menyakiti orang. Nah, ini kan yang harus dilakukan oleh orang tua. Jadi untuk melihat kondisi seperti ini, kita juga sama-sama tahu orang tua pada saat ini tuh sering ada tapi tiada untuk anaknya, sehingga anak tidak tertuntun dengan baik, tidak teredukasi dengan baik, sehingga tidak bisa menyelesaikan permasalahannya dengan cara yang baik. Oke, baik. Memang pemirsa, ini merupakan perhatian khusus bagi orang tua. Atas kasus ini tentunya ada perhatian yang harus lebih dikhususkan kepada anak dengan cara-cara orang tua, di mana menekan anak ini tidak boleh. Juga ada caranya ya menekan anak ini ya. Betul. Tidak ada kesepakatan yang baik antara anak dan orang tua sehingga sama-sama nyaman. Betul sekali. Tidak semua tekanan juga baik ya. Betul. Nah, pemirsa, tentunya kita berharap agar kasus seperti ini tidak kembali terjadi di Indonesia. Tentunya kita berharap perkembangan yang terbaik pada kasus yang saat ini sedang berlangsung. Demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Shena Damayana atas perbincangannya dan juga laporannya langsung dari lokasi kejadian. Dan kita berharap ya kepolisian dapat segera menuntaskan apa yang menjadi latar belakang dari kasus ini ya.